semua, kembali lagi di video saya kali ini. Jadi di video kali ini saya sudah masuk pada bab 5, yaitu networking pada VMware. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada bab 5. Yang pertama ada reset MAC address, yang kedua ada NAT adapter, yang ketiga ada bridge adapter, yang keempat ada host only adapter, dan yang terakhir ada LAN segment. Oke, jadi kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu reset MAC address. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk pada VMware-nya. Langsung saja pertama-tama kita akan mengecek MAC address-nya terlebih dahulu. Kalian bisa klik virtual machine-nya, klik kanan, kemudian pilih settings, kita pilih network adapter, kemudian pilih advanced. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya ya teman-teman. Dan saya akan mengecek pada VM yang kedua. Apakah MAC address-nya sama atau berbeda? Pilih network adapter, kemudian pilih advanced. Nah, mereka masih sama ya teman-teman. Jadi untuk cara membedakannya adalah kalian pilih settings, pilih network adapter, pilih advanced, kemudian pilih generate. Nah, di sini dia otomatis terganti ya teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung saja mengecek apakah MAC address-nya sudah berbeda pada setiap virtual machine. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, dapat dilihat di sini belakangnya adalah 2E DE. Kita klik OK. Kemudian kita cek juga pada yang satunya. Nah, di sini belakangnya 6F67. Yang artinya kita sudah berhasil untuk melakukan reset MAC address pada virtual machine-nya karena MAC address-nya sudah berbeda ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu NAT adapter. Langsung saja kita ke topologinya. Teman-teman dapat kalian lihat di sini sudah ada topologi jaringannya ya. Nah, jadi pada VirtualBox itu ada dua NAT ya teman-teman. Ada NAT dan NAT network. Jadi pada NAT itu dia terhubungnya ke hidden interface terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dia itu mengakibatkan kedua virtual machine ini tidak dapat saling terhubung. Nah, jika pada NAT network, di sini dia itu terhubung dulu pada switch virtual yang mengakibatkan kedua virtual machine dapat saling berkomunikasi. Teman-teman, jadi tadi adalah konsep dari VirtualBox ya teman-teman. Berbeda dengan konsep di VMware. Jadi jika VMware itu dia terhubungnya ke VMnet ya teman-teman. Nah, kalau VirtualBox itu kan terhubungnya ke hidden interface ya. Nah, terhubung ke VMnet 8 ini mengakibatkan kedua virtual machine ini dapat terhubung ke host OS kita ya teman-teman. Langsung saja kita akan membuka VMware-nya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk pada VMware-nya. Langsung saja kita akan running-nya. Di sini saya menggunakan dua virtual machine ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini langsung saja saya akan mencoba login ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan langsung saja menggunakan perintah IPA. Nah, di situ sudah muncul IP-nya ada 192.168.37.130. Kita akan coba ke clone-nya ya teman-teman. Kita akan mencoba login juga. Nah, kita akan menggunakan perintah yang sama ya teman-teman, yaitu IPA.
Nah, di situ sudah muncul juga IP-nya 192.168.37.130. Nah, dia kan IP-nya sama ya teman-teman, jadinya mereka itu tidak bisa saling terhubung. Jadi kita harus mengubah IP-nya dari salah satu virtual mesinnya agar mereka dapat saling terhubung. Sini saya akan mengubah pada virtual mesin yang pertama. Kita menggunakan perintah sudo dhclient -r ens33. Oke, dapat kalian lihat ya teman-teman, di situ kita menggunakan perintahnya itu berbeda dengan VirtualBox ya teman-teman. Jika di VirtualBox kita menggunakan perintah sudo dhclient -r env0s33. Nah, di VMware itu kita menggunakan perintah sudo dhclient -r ens33. Saja kita enter ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan perintah IPA. Di sini saya akan mengubah salah satu IP kedua virtual mesin tersebut agar bisa saling terhubung ya teman-teman. Kita menggunakan perintah sudo dhclient -r ens33. Kemudian kita enter. Kita akan mengecek apakah IP-nya sudah hilang ya teman-teman. Kita menggunakan perintah IPA. Nah, dapat dilihat di situ IP-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan merequest IP-nya untuk dimunculkan kembali. Kita menggunakan perintah sudo dhclient ens33 ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan perintah IPA. Nah, di situ IP-nya sudah muncul kembali 192.168.37.131, yang dimana IP-nya sudah berbeda dengan IP yang clone-nya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan mencoba mengeping apakah virtual mesin ini dapat terhubung ke internet ya teman-teman. Kita menggunakan perintah ping google.com dan kita enter. Nah, dia sudah menampilkan seperti itu ya teman-teman. Artinya dia sudah dapat terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek juga pada virtual mesin yang satunya ya teman-teman. Kita menggunakan perintah ping google.com. Dia juga sudah menampilkan seperti ini ya teman-teman, artinya dia sudah dapat terhubung ke internet. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menghubungkan kedua virtual mesin ini ya teman-teman. Jadi kita ping IP virtual mesin yang clone-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan perintah ping 192.168.37.130. Kemudian kita enter. Nah, dia sudah saling terhubung ya teman-teman, karena dia menampilkan seperti itu teman-teman. Jadi pada poin ketiga ini, pada bridge adapter itu kita akan membuat seolah-olah virtual mesin kita itu dapat langsung terhubung ke internet host OS kita atau jaringan yang host OS kita itu pakai ya teman-teman. Nah, ini dia topologinya. Jadi misalnya ini itu Ubuntu kita atau virtual mesin kita, dan ini itu host OS yang kita gunakan. Nah, ini itu adalah jaringan yang kita gunakan pada host OS kita. Nah, jadi di sini saya itu menggunakan jaringan ini ya teman-teman. Nah, jadi jaringan tadi itu kan ada IP-nya. Nah, jadi IP pada jaringan itu tuh akan terhubung juga ke virtual mesin yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi saya akan melihat dulu pada control panel. Nah, di sini kita pilih network and internet, kemudian kita pilih network and setting center. Kita pilih yang ini. Nah, di sini itu saya menggunakan jaringan ini ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya muncul 192.168.0.103. Nah, ini itu IP yang terhubung pada host OS kita. Nah, jadi jika kita menggunakan bridge adapter itu, IP ini juga akan muncul pada virtual mesin yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, terus ini ada another laptop. Jadi another laptop ini juga jika dia terhubung ke
jaringan ini kan jaringan yang kita gunakan pada OS. Jadi jika dia terhubung ke jaringan ini, dia juga akan terhubung pada virtual mesin kita karena dia otomatis ya teman-teman. Tentu saja kita akan praktek. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada VMware-nya ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan setting dulu. Kita pilih setting. Dan kemudian kita pilih bridge. Kemudian kita pilih virtual network editor. Kemudian kita pilih change aja. Nah di sini kalian bisa pilih sesuai internet yang kalian pakai teman-teman. Di sini saya menggunakan ini. Kemudian kita akan review. Jadi langsung saja kita akan login. Nah di sini saya akan menggunakan perintah clear ya teman-teman. Kita akan menggunakan perintah IPA. Kemudian kita enter. Nah di situ IP-nya sudah muncul 192.168.110 dan X. Kemudian di sini kita buka kontrol panel ya teman-teman. Kita pilih network and center. Kemudian kita pilih change adapter setting. Kita pilih wifi. Kemudian di sini IP-nya sama ya teman-teman, 192.168.110. Oke, materi bridge sampai di sini saja. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu host only adapter. Ada simulasinya ya teman-teman. Nah, jadi konsep host only pada VMware itu sama dengan konsep host only pada VirtualBox ya, yaitu menghubungkan virtual mesin kita ke host OS. Dapat dilihat di kontrol panel ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk pada VMware-nya. Nah, caranya itu kalian setting dulu virtual mesin kalian. Di sini klik kanan, kemudian kita pilih setting. Kita pilih network adapter, kita ubah menjadi host only ya teman-teman. Kita klik OK. Kemudian satunya juga. Di sini kita pilih host only. Dan jika sudah disetting, kita akan merunning virtual mesinnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita menggunakan perintah clear ya teman-teman. Kemudian di sini kita menggunakan perintah sudo phpl enter. Kemudian kita menggunakan perintah IPA. Kemudian di sini kita menggunakan perintah sudo kemudian kita. Nah di situ IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Ada 192.168.183.130. Akan hal yang sama seperti virtual mesin satunya.
Nah, di situ juga sudah muncul IP-nya 192.168.183.128. Di sini langsung saja kita akan ke control panel ya teman-teman. Kita pilih network and internet, pilih network and sharing center, pilih change adapter setting. Kemudian di sini kita akan pilih VMware network adapter VMware 1. Kita pilih details. Kemudian di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, 192.168.183. Dimana IP-nya itu sama ya teman-teman seperti di sini. Dan saya akan mencoba mengeping Ubuntu lainnya. Kita menggunakan perintah ping 192. Setelah dicoba, nah di situ dia sudah itu ya teman-teman, menampilkan reply. Sini kita akan coba juga. Dan kita enter. Nah, di situ dia juga sudah menampilkan reply ya teman-teman. Nah, saya akan mencoba mengeping dari virtual machine ke OS. Jadi untuk mengeping virtual machine ke OS itu kalian perlu menonaktifkan Windows Defender Firewall-nya, karena jika itu nyala dia tidak dapat mengeping ke OS ya teman-teman. Kita akan mematikan terlebih dahulu. Saya ketik saja Windows Defender Firewall. Kemudian di sini kita akan mematikan, pilih OK. Terus kita akan ke CMD ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping IP Ubuntu 1 dulu ya teman-teman. Di sini kita pilih 192.168.183.130. Kemudian kita enter. Nah, dia sudah menampilkan reply ya teman-teman. Dan di sini saya akan mengeping pada Ubuntu yang keduanya. Di sini kita ping 192.168.123.128. Kemudian kita enter. Nah, dia juga sudah itu ya teman-teman, menampilkan reply yang dimana kita sudah bisa berhasil melakukan ping IP dari virtual machine ke host OS ya teman-teman. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!